Pada dasarnya ada 3 kebutuhan manusia, sandang, pangan, papan. Namun di abad ini tak berlebihan jika kita memasukkan listrik dan pulsa di dalamnya. Tuntutan kerja dan bersosialisasi via digital telah mendorong penggunaan listrik dan pulsa ke pencapaian yang belum pernah ada. Itu sebabnya gesekan pada kebutuhan listrik atau pulsa punya dampak besar bagi masyarakat. Contohnya saja yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat heboh dengan kabar bahwa listrik dan pulsa akan dikenakan pajak tambahan. Asumsi ini muncul dari terbitnya Beleit Menteri Keuangan yang mengatur pemungutan pajak penghasilan dan pertambahan nilai pada 3 produk, yaitu pulsa kartu perdana, voucher pulsa, dan token listrik. Tujuan aturan ini disebut untuk memberikan kepastian hukum. Sayangnya, alih-alih melihat tujuan kepastian hukum, masyarakat justru lebih khawatir dengan kenaikan harga yang bisa saja terjadi akibat aturan baru ini. Ya kalau bisa jangan naik ya, karena di situasi seperti ini benar-benar lagi sulit keadaan ekonominya. Apalagi kalau token listrik atau itu serba naik, wah udah beban banyak lah. Kalau menurut saya sih jangan naik ya, kasihanan yang kayak emak-emak gitu tuh, kasihanan apalagi yang ekonomi yang rendah gitu kan. Saya pengennya tuh kita biasa aja, karena kan mereka kan untuk kelangsungan hidup juga ya, buat makannya susah, gimana buat listrik naik gitu maksudnya. Waduh berat banget, soalnya kita asal beli pulsa kan 50.000 itu yang strumnya itu cuma 34 atau berapa gitu. Kalau misalkan dipotong lagi semakin berat lagi dong. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Lihat saja yang terjadi pasca pemerintah menetapkan sejumlah e-commerce sebagai pelaku usaha pemungut PPN produk digital di luar negeri. Produk-produk yang disediakan toko online luar negeri pun harganya mendadak naik. Sejumlah pengamat pun mempertanyakan, kenapa perubahan aturan pemungutan pajak ini dilakukan kala kebutuhan masyarakat akan pulsa dan listrik sedang tinggi-tingginya akibat tuntutan pembatasan sosial dan work from home. Tidak mau terjadi kesalahpahaman, pemerintah pun segera mengklarifikasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan melalui akun pribadinya, jika tata cara pemungutan pajak yang baru tak akan berpengaruh pada harga penjualan ke end user atau masyarakat. Aturan tersebut justru dimaksudkan untuk menyederhanakan pembayaran pajak pulsa dan listrik yang selama ini dinilai terlalu ribet. Kita lakukan dengan PMK ini adalah justru membuat simplifikasi atau penyederhanaan. Kita akan lakukan bahwa PPN itu dipungut terakhir kali itu di distributor tingkat 2 atau distributor besarnya. Sedangkan kemudian berikutnya di distributor kecil, di pengecer atau konter-konter pulsa itu mereka justru sudah tidak perlu pungut PPN lagi. Nah ini justru simplifikasi, tetapi nilai PPN-nya akan sama dipungut di depan, semacam itu. Ini yang dimaksudkan pemerintah. Selama ini pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN berlangsung di setiap lapisan, mulai dari penyedia jasa pucuk hingga agen penjual retail. Masing-masing memungut 10% dari pembeli. Namun di sistem yang baru, pola yang sama akan berlangsung namun hanya sampai distributor tingkat 2. Sementara, agen penjual retail tidak perlu menyetorkan PPN dalam proses ini. Dengan demikian, harga beli yang diperoleh di masyarakat kurang lebih sama. Meski begitu, penjual retail punya kewajiban untuk mendeklarasikan pajaknya via pajak penghasilan atau PPh UMKM dengan memperoleh nomor wajib pajak atau NPWP. Dengan cara ini, pemerintah berharap dapat lebih banyak mendata UMKM dan menjangkau para wajib pajak. Pasalnya berdasarkan data Ditjen Pajak, jumlah wajib pajak UMKM tak kurang dari 5 juta. Namun, yang NPWP-nya aktif untuk melakukan pembayaran hanya sekitar 2,3 juta wajib pajak. Lagi pula, angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan yang dicatat oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyebut ada sekitar 60 juta usaha kecil dan menengah di tanah air. Maka tidak heran jika tahun ke tahun tax ratio di Indonesia tergolong rendah, bahkan sulit menyentuh angka 2 digit. Lalu sejauh mana strategi pemerintah ini sanggup untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.